disampaikan oleh Badan Amin Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai 500 triliun rupiah. 327 triliun dari potensi zakat dan 180 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini hadirin setara dengan capaian APBN tahun 2025 di negeri tercinta kita, Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia juga berpotensi sebagai pusat referensi dan inspirasi lembaga siswa dunia. Karena selain kaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan, sebagaimana yang dinobatkan oleh Certificate Federation. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa belum diimbangi oleh pengelolaan yang transparan, memberdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini pula diperparah lagi dengan adanya lembaga Amin Zakat dan Filantropi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, BPATK mencatat lebih dari 176 lembaga zakat dan pemberdayaan umat justru melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi. Hubungan dengan zakat dan donasi menjadi sepi. Kegiatan pemberdayaan umat terhenti, kemiskinan semakin menjadi-jadi. Bahkan ancaman kekufuran semakin mendekati bangsa ini. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, pada indahnya musabaqah syarhil Quran, kami akan membawakan syarahan Al-Quran dengan tema meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat dan wakaf. Menjadi tema yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah kepada mereka. Sungguh doamu itulah yang menumbuhkan ketentraman jiwa bagi
yang mulia, hadirin yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah SAW untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan dari segala dosa dan kesalahannya dengan cara menyumbangkan harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah SAW menolaknya lalu bersabda, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat tadi. Demikian penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsirul Qur'an Jami'ul Bayani An-Ta'wili Al-Qur'an jilid 11 halaman 659 baris ke-5 bagian bawah. Dalam perspektif ilmu ma'ani, dalam ayat tadi Allah menggunakan kalam insyaallah dengan sighahul amr yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut Rasulnya akan mengambil zakat sebagai sarana mensucikan diri dan harta mereka. Melalui ayat ini pula Allah mengisyaratkan pentingnya pengelolaan dana zakat secara profesional dan optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Hal ini sebagaimana lagu Umi Elvi Sukaisi yang berjudul Pecah Seribu yang telah kali ubah liriknya. Karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad akan mensucikan manusia dari kemiskinan dan dosa dengan cara menyumbangkan sebagian harta kekayaannya melalui visi persaudaraan. Demikian ungkapan Rizal Besar Redho dalam buku fikih pemberdayaan halaman 181. Alhamdulillah hadirin, secara umum upaya pemberdayaan masyarakat sudah banyak diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Namun sayang hadirin, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tercatat 23,85 juta masyarakat kita berada di bawah garis kemiskinan, yang artinya bahwa angka kemiskinan terus melambung tinggi, kelaparan masih menghantui, gelandangan dan pengemis semakin parah kita temui, bahkan banyak bayi-bayi mati karena kekurangan gizi dan tak jarang hadirin. Kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri.
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana zakat diyakini menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha Sungguh, zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya, hamba sahaya, orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, Dewan Hakim Maha benar Allah, dan Maha agung, Dewan Hakim yang mulia. Hadirin yang berbahagia, pada inna shadaqatu lil fuqara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian orang untuk menerima harta nikmat dari Allah untuknya. Di samping itu hadirin, Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk menyisihkan sebagian harta kekayaan mereka untuk diberikan kepada orang yang tidak seberuntung mereka. Dengan demikian hadirin, dari syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana zakat yang bersifat konsumtif menjadi solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang iman dan imunnya kuat.